waladuhu. Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang paling yang akan berhubungan dengan seseorang pada hari kiamat adalah keluarganya sendiri dan anaknya. Allah. Maka orang-orang tersebut akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka anak-anak tersebut akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, khudh lana bihaqqina minhu." Dihadapkan orang tuanya, dia dihadapkan di hadapan Allah, di persidangan Allah. Kemudian anak-anak tersebut mengatakan, "Ya Allah, tolong siksa orang-orang ini, orang tua kami, ya Allah. Karena sesungguhnya dia telah mengambil hak-hak kami. Hak kami harusnya diajarkan untuk keimanan kepadamu, namun kami dibiarkan saja untuk jauh darimu. Hak-hak kami untuk diajarkan untuk beribadah kepadamu dari semenjak kecil, sehingga menjadi tabiat watak kami untuk menjadi orang yang soleh. Tapi karena kami dilahirkan oleh mereka ini, maka kami menjadi orang hamba-hamba yang lupa kepadamu, yang jauh darimu, ya Allah. Siksa mereka, ya Allah. Ya, kami ingin mengambil hak kami dari mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui, dan mereka senantiasa memberikan makan kami makanan yang haram, dan kami tidak tahu. Jadi semenjak kecil kami dibiasakan untuk makan makanan yang haram, sehingga kami tumbuh dalam keadaan yang haram, dan kami tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas orang tua tersebut dari apa yang telah diadukan oleh anak-anak mereka. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Hari itu tidak ada manfaatnya kamu punya anak. Kamu kalau sekarang mungkin kamu dihinakan, kamu masih merasa kuat punya anak. Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Pada malam hari ini insya Allah kita akan meneruskan kajian kita, pelajaran kita sebagaimana biasa masih di dalam rukun pertama daripada rukun-rukun yang dijadikan pegangan teguh bagi Thariqah As-Sadah Al-Alawiyah, yaitu ilmu. Karena sering saya ulang-ulangi bahwa sesungguhnya al-Islamu mabniun 'alal hujjah. Agama itu asasnya adalah hujjah dan dalil. Dan dalil itu bisa diketahui dengan ilmu, maka seseorang yang mengaku bahwa dirinya beriman perlu berilmu. Perlu mengetahui bagaimana cara beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang tidak tahu, dia tentu tidak akan pernah sampai, dan orang yang tidak tahu bagaimana bisa memberitahukan kepada orang lain. Maka ilmu adalah sesuatu yang perlu untuk dijadikan pegangan yang kuat, ya, rukun yang kuat di dalam ya beragama, ya, terlebih beragama yang tidak ada agama diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekarang pembahasan kita adalah tentang siapa saja yang paling perlu untuk diajari. Kalau kita sudah tahu ilmunya, keutamaan ilmunya, bagaimana kisah para ulama di dalam menuntut ilmu, pada malam hari ini kita akan mencari tahu satu bab tentang siapa saja yang lebih pantas untuk menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa sungguhnya jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di sini dikatakan alimu anfusakum wa ahlikum al-khair ay ma yanjuna bihi minan nar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selamatkanlah diri kalian, tamengilah diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Artinya apa? Orang yang paling perlu untuk menuntut ilmu, mencari ilmu adalah diri kalian, kemudian keluarga kalian. Maksud dari ayat Al-Quran tersebut adalah ajarkan diri kalian dan keluarga kalian kebaikan sehingga kalian akan selamat daripada api neraka.
Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan faqihuhum wa'allimuhum wa'addibuhum. Cara menyelamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka adalah bikin keluarga kita semuanya adalah orang yang faqih, orang yang faham agama. Ajarkan mereka dan adabkan mereka, bikin mereka berakhlak. Ajarkan akhlak dan adab kepada mereka. Wa qala Muqatil, yang dua tadi sahabat, Sayyidina Ali sahabat, Sayyidina Ibn Abbas sahabat, sekarang ada seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan haqqul muslimi an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa 'abidahu fa yu'allimuhumul khair wa yanhahum 'anil syarr. Hak seorang muslim adalah ia hendaknya, ya, artinya ini adalah tanggung jawab bagi seorang yang mengaku dirinya muslim, dia harus mengajarkan akhlak kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan hamba sahayanya. Ya, siapapun yang ada di rumahnya hendaklah diajarkan untuk berakhlak dan beradab. Bagaimana seorang bisa berakhlak dan beradab? Dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan dan melarang mereka daripada keburukan. Jadi tiga ucapan orang soleh ini, para sahabat dan tabi'in, mereka seakan mengartikan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api. Caranya dengan mengajarkan ilmu kepada mereka. Qultu, kata pengarang Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, wa fi dzalika dalilun ala ta'akkudi wujubi ta'lim al-ahl wal aulad wa nahwihim. Karena dalil yang disebutkan di atas bahwa menunjukkan bahwa sungguhnya sangat perlu sekali, bahkan dikatakan wajib bagi kita untuk mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita, dan orang yang ada di sekitar kita. Ya, fahuwa ahammu wa aqdamu min ta'limi ghairihim. Mereka itu adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan ilmu kita. Ya, makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan al-muta'addi fi sadaqah kamani'iha. Orang yang melewatkan di dalam sedekah adalah seperti orang yang mentiadakan sedekah, atau orang yang tidak enggan yang mau mengeluarkan sedekah. Maksudnya apa? Orang lain dikasih enak tapi keluarga sendiri susah. Mau mengeluarkan uang 100.000 buat keluarga yang minta sama dia kayaknya berat. Wah, 100.000 ini banyak. Tapi kalau buat teman, buat orang lain kayaknya royal banget. Nah, ini mengedepankan orang lain. Adalah perintah Allah, selalu keluarga dikedepankan. Paham tuh? Kata beliau, fa inna kulla ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih. Karena setiap orang pemimpin dan setiap pemimpin mereka bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Jadi poin pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, ditafsirkan oleh tiga orang, dua di antara mereka sahabat, satu orang adalah seorang tabi'in. Mereka mentafsirkan ayat tersebut dengan pentingnya ilmu. Lalu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, beliau mengomentari akan apa yang telah disampaikan para sahabat dan tabi'in tersebut. Beliau katakan, dari sini muncullah dalil bahwa wajib mengajarkan keluarga, anak-anak kita, dan orang di sekitar kita, karena mereka adalah orang yang paling penting untuk diajarkan, karena sesungguhnya setiap orang di antara kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang telah dipimpinnya. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, beliau pernah mengatakan, birrul waladi 'ala al-walid wajibun bita'limihi wa tarbiyatihi, wa syari'u alaihi salam lam yuraghib kathiran fi birril abna لأنه استكفى بالوازع الطبيعي وهو أقوى من الوازع الشرعي بخلاف بر الوالدين على الأبناء فإنه رغب فيه كثيرا وهما في الوجوب سواء. Kata beliau, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt mengatakan, seorang anak berbakti kepada ayahnya, yaitu wajib, ya, dengan cara mengajarkannya dan mentarbiahnya. Sesungguhnya syariat yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah banyak menyebutkan harus berbakti kepada anak, ya. Karena sesungguhnya, ya, anjuran kebanyakannya adalah berbakti kepada orang tua,
bukan kepada anak. Nah, sekarang kata beliau, kenapa? Karena berbaktinya orang tua kepada anak yaitu dengan mengajarkan kepadanya ajaran-ajaran Islam, mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu, dan kedua-duanya itu sama-sama wajib. Jadi bakti kepada kedua orang tua wajib, bakti kepada anak sebenarnya wajib juga. Bakti kepada kedua orang tua dengan yang banyak dilalaikan orang dengan apa? Menghormati kedua orang tua, melakukan apa yang membuat mereka ridho, dan baktinya orang tua kepada anak yaitu dengan apa? Dengan mengajarkan kepadanya, kepada mereka ilmu-ilmu agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, "Yajibu 'ala al-aba' wal ummahat wal awliya wal ulad ta'limu auladihim wa ahlihim wa 'abidihim wa kulli man lahum 'alaihi wilayatun ma yajibu 'alaihim." Kata beliau, wajib bagi setiap ayah, ibu, orang-orang wali-wali, artinya orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar mereka, mengajarkan anak-anak mereka dan keluarga mereka dan hamba sahaya mereka dan semua orang yang di bawah kekuasaannya. Wajib bagi mereka untuk mengajarkan kepada orang-orang tersebut. Terlebih hal-hal yang wajib yang dikedepankan untuk diajarkan kepada mereka seperti iman kepada Allah, sholat, zakat, haji. Ya, perintahkan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan ajarkan kepada mereka apa yang diharamkan oleh Allah seperti zina, membuka aurat, liwat, kemudian mencuri, kemudian khianat, kemudian dusta, seperti ngomongin orang, namimah, kemudian kibir, sombong, hasud, riya. Semuanya itu harusnya diajarkan ya kepada mereka dan dilarang untuk melakukan keburukan, diajarkan akan keburukan supaya ditinggalkan. Dikasih tahu ini buruk, ini buruk, ini buruk, bukan untuk mereka lakukan, akan tetapi supaya mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang mereka lalai, kemudian tidak mau uh, apa? Tidak mau menerima ajakan tersebut, maka baru ya akan tanggung jawab itu terlepas dari wali tersebut, dan mereka lah yang disebut orang yang berkhianat kepada Allah dan menzalimi agama Allah. Qala fil ihya yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yawm al-qiyamah ahluhu wa waladuhu. Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang paling pertama kali yang akan berhubungan dengan seseorang pada hari kiamat adalah keluarganya sendiri dan anaknya. Allah. Maka orang-orang tersebut akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka anak-anak tersebut akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, khudz lana bihaqqina minhu." Dihadapkan orang tuanya, dia dihadapkan di hadapan Allah, di persidangan Allah. Kemudian anak-anak tersebut mengatakan, "Ya Allah, tolong siksa orang-orang ini, orang tua kami, ya Allah. Karena sesungguhnya dia telah mengambil hak-hak kami. Hak kami harusnya diajarkan untuk keimanan kepadamu, namun kami dibiarkan saja untuk jauh darimu. Hak-hak kami untuk diajarkan untuk beribadah kepadamu dari semenjak kecil, sehingga menjadi tabiat watak kami untuk menjadi orang yang soleh. Tapi karena kami dilahirkan oleh mereka ini, maka kami menjadi orang hamba-hamba yang lupa kepadamu, yang jauh darimu, ya Allah. Siksa mereka, ya Allah. Ya, kami ingin mengambil hak kami dari mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui, dan mereka senantiasa memberikan makan kami makanan yang haram, dan kami tidak tahu. Jadi semenjak kecil kami dibiasakan untuk makan makanan yang haram, sehingga kami tumbuh dalam keadaan yang haram, dan kami tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas orang tua tersebut dari apa yang telah diadukan oleh anak-anak mereka. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Hari itu tidak ada manfaatnya kamu punya anak. Kamu kalau sekarang mungkin kamu dihinakan, kamu masih merasa kuat punya anak, punya saudara. Tapi pada saat itu semuanya, bahkan mereka yang sangat kenal kepadamu, terkadang ya menunjukkan ataupun mengadukan sesuatu yang kamu tidak akan senang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la ya'dhunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum." Gimana ini, kata Rasulullah? Rasulullah di antara adat Rasul, di antara kebiasaan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menasehati satu orang, maka Rasulullah SAW akan mengatakan, bagaimana ini sebagian orang begitu. Bagaimana ini ada satu kaum. Rasulullah tidak sebutkan kaumnya apa, Rasulullah tidak sebutkan namanya siapa,
Tapi Rasulullah akan katakan, ma balu aqwamin. Bagaimana ini? Ada satu kelompok ini, satu kaum, la yufaqihuna jiranahum, tidak pernah mau mengajarkan tetangganya, tidak mau pernah mau mengajarkan keluarganya, tidak pernah memberikan nasihat kepada mereka, dan tidak juga pernah menyuruh mereka kepada kebaikan, melarang mereka kepada keburukan. Wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahuna wa la yatta'izun. Kemudian Rasulullah katakan, gimana ini ada sekelompok orang, ya, padahal di kampungnya ada orang alim tapi tidak pernah mau belajar sama tetangganya yang alim tersebut, tidak mau mengambil ilmu dari mereka, tidak pernah mau mengambil nasihat dari mereka. Wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa ya'dhunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa la ta'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yatta'iduna aw law ajilannahum bil 'uqubati fi darid dunya. Kata Rasulullah SAW, ayo, ya, yang alim ajarkan tetangganya, keluarganya, ya, ajarkan kepada mereka kebaikan, perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, larang mereka untuk melakukan keburukan, ajarkan mereka ilmu-ilmu agama. Dan mereka-mereka yang tidak punya ilmu di satu daerah, kalau mereka memiliki tetangga orang yang alim, ayo datang ke tempat orang alim tersebut, belajar kepada mereka, ambil ilmu dari mereka, ambil wasiat dari mereka, lakukan sesuatu yang diperintah oleh mereka, jauhi apa yang dilarang oleh mereka. Kalau dua hal tersebut tidak dilakukan, maka kata Rasulullah SAW, siap-siap akan mendapatkan uqubah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Kata ulama, "Idza kana hadza fil jari ma'al jar, fa kaifa bi ahli dar ma ahli dar." Kata beliau, kalau ini hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan tetangga, bagaimana orang yang ada di dalam rumah kita. Ya tentu akan lebih wajib lagi, lebih perlu lagi bagi kita untuk senantiasa melihat, memandang kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن مرضعه ويحسن أدبه. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak bagi seorang ayah kepada seorang anak adalah namanya harus dikasih nama bagus. Jadi kalau kita punya bapak, kalau kita jadi bapak, hak anak kita adalah kita memberikan nama bagus kepada mereka. Jangan sembarangan, ya. Anaknya lahir misalnya di daerah namanya kampung sampah, anaknya dinamain sampah, ya, itu nggak boleh. Ya, menamakan anak dengan nama-nama yang tidak baik, itu adalah hak seorang anak untuk senantiasa diberikan nama-nama yang bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi 'alal walid, haknya seorang anak, ya, terhadap orang tua. Orang tua itu memiliki tanggung jawab an yuhassina ismahu, memberi nama baik kepada anak-anaknya, ya. Kemudian yuhassina murdi'ahu, kemudian memperbaiki susunya, ya, itu orang tua itu wajib, ya, harus diberikan susu yang bagus, ya, bukan dari apa saja masuk aja yang penting anak kenyang, enggak begitu, ya. Harus diberikan dari makanan-makanan yang halal, bukan yang haram. Kemudian kata Rasulullah, dan juga memperbaiki adabnya, itu adalah hak seorang anak, ya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Kemudian di sini ada syair panjang lebar dari Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, saya akan bacakan. Kemudian saya akan singkat maksud daripada apa yang beliau utarakan. Fil hathi ala ta'limil walad wa ta'dibihi min asna'i qasidati nuniyah. Qasidah nuniyah maksudnya apa? Qasidah yang ujung-ujungnya ada nun semua. Tuh lihat tuh. Wa fil ilmi nurun li arbabihi wa yasri ila al-ghairi insin wa jan. Semuanya nun. Kalau ujungnya ainiyah berarti ujungnya ain berarti qasidah ainiyah begitu. Antum. Jadi kalau qasidahnya ujungnya ta namanya ta'iyah. Kalau ba ba'iyah, ya. Jadi antum. Kata beliau, wa fil ilmi nurun li arbabihi wa yasri ila al-ghairi insin wa jan.
وعلم الصغر وعلم الصغر مثل نقش الحجر يقر ويثبت وسط الجنان. Dalam bahasa Arab ada namanya janan, ada namanya jinan. Kalau janan itu artinya hati, kalau jinan artinya surga. Bedanya cuma sedikit bahasa Arabnya. Janan sama jinan. Kalau jinan artinya surga, kalau janan artinya hati. Ya, kadang-kadang begitu bahasa Arab, kadang-kadang kalau tidak diperhatikan dengan benar maka salah artinya. Contohnya di dalam bahasa Arab juga ada namanya himar. Himar keledai. Kalau khimar jilbab. Khimar jilbab, himar keledai. Dahulu ada seorang raja ketika dia sakit, dia mencari obat, ya, tidak sembuh-sembuh juga. Dicari di beberapa daerah orang yang bisa menyelamatkan, tidak bisa juga. Sampai dokter-dokter dikumpulkan semua, mereka tidak bisa menyembuhkan si raja ini. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia meminta untuk dicarikan orang yang berilmu, orang yang alim, supaya memberikan dia obat sesuai dengan tibbun nabawi, sesuai dengan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jumpalah dia kepada seorang yang faham dengan agama, akhirnya dituliskan surat. Obat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah habbatus sauda. Habbatus sauda, jintan hitam. Katanya habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Ya, jintan hitam adalah obat dari segala obat. Dicatat ya resepnya, kemudian dibungkus. Sebelum dibungkus ternyata ada cicak yang buang kotorannya masuk juga ke situ. Jadi ketutuplah, ya, dibawa perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai kepada raja, sehingga ketika sampai kepada raja dibuka apa ya resep dari ulama ini, maka ketika dibuka hayyatus sauda dawaun min kulida, karena ada kotoran cicak tadi yang tadinya jadi dia berubah menjadi habbatus sauda. Maka kalau habbatus sauda artinya adalah jintan hitam, kalau hayyatus sauda artinya ular hitam. Dan akhirnya si raja mengira bahwa obatnya adalah ular hitam, maka dia makan. Dia sempat terkejut, tapi dia percaya saja apa kata ulama ini. Akhirnya dia pun memakan ular hitam dan tewas pada saat itu juga. Jadi terkadang satu titik dalam bahasa Arab bisa membunuh seseorang. Karena apa? Karena karena bahasa Arab adalah bahasa yang luas, bahkan satu titik saja bisa menjadi masalah. Afwan sebentar. Ya. Jadi perlu sekali dalam bahasa Arab harus kita tahu apa perbedaan antara habbah dan hayyah. Dan di sini juga janan sama jinan. Kalau janan berartikan hati, kalau jinan berartikan sorga. Kata beliau, ilmu ketika dari semenjak kecil dipelajari itu seperti apa? Seperti mengukir di atas batu, ya, maka agak akan gampang, akan mudah untuk difahami. Karena sungguhnya ilmu adalah cahaya bagi orang yang memilikinya, ya, akan membawa dia kemana-mana, bahkan bermanfaat bagi manusia dan jin sekalipun. فقلب الصبي مثل لوح نقي فأول شيء يلاقيه بان. Kalau anak kecil itu, ya, apa yang diajarkan kepada dia itu cepat sekali, ya, cepat sekali menempel kepadanya, bahkan akan menjadi terang baginya. Famadama batinuhu safiyan ala ghris bihi mujibatil jinan. Nah, sekarang jinan, kalau tadi janan, kalau jinan artinya surga. Selagi hatinya masih bersih daripada kotoran, tidak ada macam-macam pikiran dia seperti orang yang dewasa, segala sesuatu berpikiran bercabang kemana-mana. Mendengar satu kata bisa berartikan banyak-banyak. Tapi kalau anak kecil masih fokus kepada satu hal, maka terus-menerus ajarkan kepada dia kebaikan. Wa illa tawallahu juntul hawa wa sara muqiman bidzaka al-makan. Kalau nggak diajarkan dari semenjak kecil untuk dibikin tabiat, watak seorang anak, karakter seorang anak menjadi yang baik, maka akan sesegera mungkin berubah dengan handphone yang dia punya, berubah dengan teman-teman dia, berubah dengan
apa yang ada ya pada saat ini, apalagi ya semua bisa menjadikan anak kita memiliki karakter yang buruk. Kata Rasulullah SAW, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan yang suci, semuanya suci, bersih tanpa terkecuali, enggak ada orang yang bersalah. Ya, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kata Nabi, yang menyebabkan seorang anak itu menjadi orang yang jahat adalah kedua keluarganya, atau dengan bahasa kita lingkungannya. Ya, lingkungan siapa yang buat? Ya orang tuanya. Kalau orang tuanya meletakkan dia di tempat yang baik, pasti anak tersebut akan menjadi yang baik. Fa'abawahu yahwidanihi, kata Nabi. Ayah dan ibunya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, kalau sudah, kata beliau, kalau sudah ya, dikekang ataupun sudah dikontrol uh, oleh hawa nafsu, maka dia akan terus-menerus bermukim di tempat-tempat yang buruk seperti itu. Wa ya'suru min ba'du iz'ajuhu wa fihi yatulu ana'ul ma'ani. Kalau sudah begitu sudah susah untuk dirubah. Anak yang kalau sudah memiliki tabiat yang rusak dari semenjak kecil tidak dibetulkan, maka akan menjadi keras, akhirnya susah untuk dibetulkan. Wa an yatruki at-tifla ma'a nafsihi bihasbil hawa fi as-siba al-abawan. ففي القرب لا بد أن ينظروا عقوقا وشيئا لن يكره له يكرهان. Ya, di dunia dia bakal enak sama nih anak. Kenapa? Karena sering tidak berbakti, bahkan melakukan hal-hal yang membuat orang tua akan murka di dunia. Wa yaumal qiyamati yad'uhum ila al-hakamil 'adli yakhtasimun. Kalau di dunia nggak pernah dibaktiin sama anaknya, kurang ajar terus gara-gara kita sendiri, di akhirat juga dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama qassaru min huquqin lahu biha umira ba'da sab'i thaman. Wa in addabahu wa qama bihi fabil birri fil hali yastabshiran. Ya, kalau dari semenjak kecil dia diajarkan akhlak yang baik, adab yang baik, ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, di dunia dapat kebaikan, anak-anaknya bakalan nurut. Ya, nggak ada sesuatu yang membuat senang di dunia ini kecuali anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang nurut, anak-anak yang ikut kepada kebaikan, dan kita mendapatkan manfaat daripada kebaikan anak-anak kita. Nggak ada yang lebih dari itu di dunia, yang lebih indah. Nah, di dunia sudah mendapatkan keindahan, di akhirat juga mendapatkan keindahan. Faya waiha muhmili auladihi wa tarikihim kadawabis sawan. Alangkah bodohnya orang-orang yang lalai di dalam mendidik anak-anaknya dan ditinggalkan seperti itu saja, seperti binatang. Yadhilluna fi jahlihim ya'mahun wa la yafqahuna siwa lil khiwan. Ya, mereka senantiasa di dalam kebodohan mereka terus-menerus tanpa ada mau belajar lain sebagainya, hanya hidupnya hanya bersama orang-orang yang khianat, saya terbiasa seperti itu. Qusatut tiba' radu biddiya wa haddud diya' badidul jinan. Ya, mereka hatinya sudah keras, ridho dengan berfoya-foya, waktu hilang begitu saja, sudah 7 tahun, sudah 8 tahun, sudah 10 tahun, nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, sudah 15 tahun, ya nggak bisa apa-apa, yang dia bisa cuma main aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, handphone dia paham, bangga kalau udah bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak yang zaman sekarang. Hatinya sudah keras, ridho dengan waktunya hilang begitu saja, ya, dan dia rela untuk hilang darinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa ya khusrahum thumma ya khusrahum bi yaumit taghabuni yaumil bayan. Alangkah ruginya mereka di dunia dan akan merugi di hari akhirat nanti. Wa ya fawza man kana addabahum wa 'allamahum kulla fi'lin yuzan. Alangkah beruntung orang yang mendidik anak-anak dan mengajarkan kepada mereka setiap apa yang dilakukan dengan ada takaran-takarannya. Yahuzus thawab wa yuqal 'aqab qurratu 'ainin lahu kullu an. Apa yang dia akan dapatkan dari anak-anak yang dia mau capek sebentar membiarkan anaknya menangis dan dia tidak menangis kelak. Ya, dia biarkan anaknya menangis dulu, menangis. Mending anak kita nangis di waktu kecil daripada kita dan mereka akan sama-sama nangis di waktu besar. Ya, dia akan mendapatkan pahala, dijauhkan daripada musibah, dan juga akan berbahagia karena anaknya senantiasa berbakti kepadanya. Di sini dikatakan afadal Imamul Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan dalam risalah Al-Mudzakarah,
أن أعمال الطفل من الطاعات التي تكون قبل البلوغ في صحائف أبويه من المسلمين. Apa yang dilakukan anak kecil daripada ketaatan yang dia lakukan ketika dia belum balik, maka akan masuk pahala-pahalanya kepada kedua orang tuanya. Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyam alaihi kama yanbaghi fal marju min fadlillahi alla yukhayyiba min a'malihi as-salihah wa ta'atihi ba'da al-bulugh. Dan yang diharapkan bagi setiap manusia daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kedua orang tua yang sudah mendidik anak-anaknya, dia akan mendapatkan apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, dan pahala ketika dia sudah dewasa pun orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka. Wa yashhadu lidzalika ma warada min al-ahadits fi ad-du'a ila al-huda wa dalalata al-khair. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan. Tentu orang tua adalah orang yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan karena berkat mereka yang mengarahkan kepada kebaikan kita mendapatkan kebaikan. Fa innahuma qad da'awahu ila al-huda dallahu 'ala al-khair mahma akhadha fi haqqihi bi nahwi ma dzakarna min al-ihsan fi tarbiyatihi wa amrihi bil khair wa targhibihi fihi wa nahyi 'anil syarr wa zajrihi 'an. Karena mereka berdua ya sudah mengajarkan kepada anak ini untuk menunjukkan kebaikan, menunjukkan kepada mereka mana yang baik, apa yang diambil daripada hal-hal yang baik dan ditinggalkan daripada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, di sini dianjurkan pada malam hari ini, ya fokusnya kita adalah bagaimana pentingnya seseorang mengajarkan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang yang di dekatnya, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Qu anfusakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, menjaganya itu dengan apa? Dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan dan melarang mereka daripada keburukan. Mudah-mudahan faham, mudah-mudahan nempel, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil manfaat daripada apa yang diutarakan oleh para ulama, daripada Al-Quran tadi kita dengarkan, daripada hadis Rasulullah kita dengarkan, daripada pemahaman para salafun salih, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kita juga berpesan tadi. Jadi semuanya, jadi menyambung jadi satu. Kita bahas pada malam hari ini, dari Al-Qurannya, dari hadisnya, dari sahabatnya, dari tabi'innya, dan dari para ulama-ulamanya, dan dari apa yang kita saksikan pada saat ini, itu pada malam hari ini kita fahami insyaallah, dan insyaallah menjadi pegangan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi saya kira jelas poin malam hari ini adalah kita harus ya berjuang untuk mengajari anak-anak kita karena mereka adalah tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita mampu memahami hal tersebut dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bisa fokus dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya. Oke, terima kasih banyak Habib Ali Zainal Abidin. Mungkin untuk para hadirin dan hadirat yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan masuk, Habib Ali. Boleh saya bacakan ya? Assalamualaikum Habib. Seorang anak sudah mendapatkan haknya berupa nama yang bagus dari ayahnya. Namun panggilan kesehariannya seringkali berbeda. Misal nama Akbar dipanggil Babai, Muhammad dipanggil Mamat. Apakah bisa mempengaruhi tabiat anak tersebut? Bagaimana menurut Habib? Terima kasih. Ya. Kalau panggilan itu bukan tanggung jawab seorang bapak ya, karena yang terpenting adalah nama. Nama ketika kamu dipanggil kerja ya nama kamu, apakah nama babainya atau nama akbarnya, nama Mamadnya atau nama Muhammad. Tentu nama resmi. Ketika kamu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dengan nama yang diberikan oleh orang tua kamu, dengan nama-nama yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum." Kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil ya dengan nama-nama kalian. Ya. Dan nama orang tua kalian. Maka perbaguslah nama kalian. Makanya kita berharap gitu. Kalau nama-nama yang bagus ya dipanggillah dengan nama yang bagus. Gitu. Jangan dipanggil dengan nama yang buruk karena ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membuat nama-nama yang baik di dalam segala hal. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau memiliki binatang-binatang, beliau memiliki barang-barang di rumah beliau kasih nama semua. Ya. Rasulullah SAW punya keledai aja ada namanya.
Rasulullah punya kuda saja ada namanya. Ya, masa nama kita kalah sama nama kuda gitu. Nama kuda bagus. Nama kuda Rasulullah yang antaranya Murtajiz. Namanya Ashhab. Ya, nama-nama bagus. Ya, masa kita kalah sama binatang di dalam penamaan. Tentu ya, baiknya bagi kita jangan merusak nama orang. Merusak nama orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Itu dosa. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Jangan bermain-main dengan lakop gitu. Lakop seorang dipermainkan itu nggak boleh. Jadi panggillah dengan nama-nama yang bagus. Dan apakah tanggung jawab seorang ayah? Bukan. Kalau sudah begitu, yang terpenting ayah adalah orang yang memberikan nama yang baik, kemudian dia mendidik dengan didikan yang baik. Adapun penamaan setelah itu ya itu salah sendiri. Apa namanya? Itu memang karena sudah kebiasaan di satu daerah mungkin. Siap. Ada lagi? Ini sudah ada pertanyaan masuk, Habib. Ini langsung pesannya ke saya, pertanyaan direct message-nya ke saya. Saya bacakan, Habib, bagaimana ikhtiar kita agar kelak anak-anak kita dalam memilih jodoh bisa mendapatkan orang yang baik dalam hal bibit, bobot, bebet. Terima kasih. Monggo, Habib. Ya, ketika kita ingin, jadi dia pengen supaya punya anak memiliki jodoh yang baik, gitu ya. Betul. Oke, Habib. Bagaimana? Ulangi lagi. Bagaimana ikhtiar kita agar kelak anak-anak kita dalam memilih jodoh bisa mendapatkan orang yang baik dalam hal bibit, bobot, bebet. Oke. Ketika seseorang berharap untuk mendapatkan menantu yang baik, artinya begitu, maka dia harus berusaha untuk menjadikan anaknya baik. Karena orang baik pasti dikejar sama orang-orang baik. Orang baik pasti dikejar sama orang-orang baik. Umumnya itu seperti itu. Orang yang berilmu dikejar sama orang yang paham sama ilmu. Ilmu agama, orang yang nggak paham ilmu agama, ngapain saya ngambil mantu dia? Ya, paham ekonomi enggak, paham sains enggak, ya pasti nggak bakal dikejar. Artinya apa? Perbaiki anak kita di dalam agamanya tentu akan dikejar-kejar oleh orang-orang yang beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik. Dibantu dengan pertama doa, buat anakmu menjadi anak yang baik sehingga akan mendapatkan orang yang baik. Karena Allah katakan orang yang baik akan diberikan kepada orang yang baik. Kemudian yang ketiga adalah adanya usaha, dicari, begitu. Bukan hanya berdoa kepada Allah kemudian berharap ada menantu yang baik, enggak. Cari nasabnya, cari tabiatnya bagaimana, cari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan menantumu. Sehingga dengan doa, dengan mendidik anak dan juga mencari tahu calon menantu, insya Allah kita akan dapatkan yang terbaik. Ini Mas Azmi mau bertanya nih mungkin. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, ada Silakan. teman saya yang cerita ke saya gitu. Kalau misalnya ternyata kakaknya beliau itu ada niatan untuk murtad gitu, Habib. Jadi sudah katanya karena sudah beberapa lama tidak bareng berkeluarga, tidak bareng bersama keluarganya, terus itunya di luar negeri. Kemudian bermainnya karena katanya dirasa ditinggal sama teman-teman muslimnya yang dekat, malah teman-teman Kristennya, makanya dia itu ada niatan untuk murtad gitu. Nah terus teman saya ini cerita dia juga bingung karena udah dari orang tuanya dikasih tahu juga nggak bisa, terus dari adiknya juga nggak bisa. Barangkali Habib bisa memberi nasihat apa yang bisa dilakukan teman saya ini untuk kepada kakaknya gitu. Terima kasih Habib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang membuat hati terluka ketika mendengarnya, karena memang sebagian orang beribadah kepada Allah bukan karena dia betul-betul beriman, dia tanpa ada dalil. Makanya yang kita pelajari pada malam hari ini, dan dari pertama kita belajar sampai sekarang, masih rukun yang pertama, yaitu ilmu. Karena umumnya orang beragama itu gara-gara ikut-ikutan. Dia lebih menyembah kepada lingkungannya. Karena lahir di kampung yang di situ semuanya orang Islam, maka dia Islam. Terlahir daripada satu daerah di situ semuanya Muslim, maka dia Muslim. Andai saja dia lahir di tempat yang semuanya orang bukan Muslim, tentu dia bukan Muslim. Atau dia kumpul sama orang-orang yang tidak Islam, tentu dia akan berubah.
ya tergantung orang yang ada di sekitar. Maka ini yang disesatkan, yang disayangkan. Nah, ini adalah tanggung jawab orang tua. Karena apa? Karena tidak diberikan bekal ilmu yang kuat atau dibebaskan di dalam memilih ketika dari semenjak kecil. Maka naudzubillah min dzalik, ya, kita takut Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita semua. Maka sekarang udah terjadi, yang sudah terjadi gimana ini yang sudah terjadi? Ya, yang pertama orang tua harus menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melalaikan. Ya, waktu yang sebentar 10 tahun, 20 tahun dia lalaikan anaknya, ya, dia akan hidup dalam penyesalan bertahun-tahun nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik, ya, sampai seperti itu. Maka dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan jelaskan kepada anaknya dengan penjelasan secara ilmiah, ya. Kasih tahu kepada mereka, kasih tahu kepada dia bahwa agama Islam itu agama yang benar, agama yang baik, agama yang kamu itu ya ikut kepada apa? Ikut kepada pergaulan. Kamu itu sementara ini masih beriman kepada apa? Beriman kepada lingkungan. Lingkungan membawa kamu kepada ini, maka kamu begitu, gitu ya. Jadi kasih kepada dia penjelasan atau suruh dia untuk berkomunikasi kepada orang-orang yang paham kepada agama. Jadi adiknya bilang kepadanya, misalnya inti salah satu di antara cara, adiknya bilang sama dia, kalau Bang, kalau saya nggak paham masalah agama, Abang boleh tanya sama orang-orang yang betul-betul paham kepada agama, tapi saya sayang sama Abang. Ya, di dunia ini tidak ada orang yang lebih saya sayangi, lebih sayangnya saya kepada Abang. Maka saya nggak mau ada keburukan yang kita dapatkan. Ya, oleh karena itu, ya, ya kasih tahu. Yang terpenting ambil hatinya untuk menjadi orang yang betul-betul mau ikut, gitu. Itu cara dakwah yang pertama. Bikin dia senang dulu sama kamu, bikin dia sayang dulu kepada kamu, bikin dia tertarik dulu kepada kamu. Setelah itu apa yang kita akan ucapkan pasti akan didengar. Jadi suruh adiknya cari hatinya dulu, ya. Selain berdoa kepada Allah, minta dilembutkan hatinya, sebagaimana Nabi Muhammad senantiasa mendoakan sahabat-sahabatnya yang Rasulullah inginkan kepada sahabat tersebut untuk masuk kepada agama Islam. Rasulullah mendoakan, antara doa Rasulullah SAW, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi umarain. Bahkan Abu Jahal didoakan sama Nabi, antara Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham. Akhirnya Allah terima doa Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Berdoa, kemudian yang kedua, ya, bikin perangkapnya dengan mahabbah, dengan cinta, ya, bikin dia suka kepada kita, bikin dia senang kepada kita. Ketika dia sudah mau mendengar apapun yang kita akan ucapkan, nah sekarang bekali dia dengan sesuatu yang secara ilmiah, tunjukkan kepada dia. Kalau kita yang ngomong mungkin apa, sehari dua hari, karena dia suka kepada kita, dia akan dengarkan, ya, dia akan berubah sesaat kita ada. Saat kita nggak ada, dia berubah lagi. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah bukan karena ilmu, tapi karena apa? Karena ikut-ikutan. Ya, ini bahaya sekali orang yang kalau misalnya dia tidak memiliki memiliki basic yang kuat ketika dia tinggal di satu tempat, maka dia akan mudah untuk berubah menjadi orang yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Baik Habib, jazakallah khairan nasihatnya. Wa iyyakum. Alhamdulillah, ini masih ada pertanyaan dari Pak Gary. Mau bertanya langsung tadi ya Pak Gary ya? Yes. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Habib yang masih menyempatkan hari ini menyampaikan ilmunya. Tadi saya udah khawatir katanya mau pergi ke Palembang, ternyata Habib masih bersedia. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Saya tanya mungkin tadi agak mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya dari Mas Azmi itu. Dalam kita mendidik anak ya, kan di sini itu kan suasananya kita suasana kita minoritas orang Islam ya. Nah, kita mungkin karena kekhilafan tuh jadi anak tuh jadi agak susah gitu dibilangin, dan dia sampai besar sampai umur remaja gitu. Apakah kita masih bertanggung jawab, artinya jadi sudah balik ya, pakai terus bertanggung jawab untuk mengajarnya terus, atau bagaimana supaya anak itu bisa berubah gitu dengan doa atau yang mungkin tadi Habib bilang dengan mahabbah ya, tapi itu mungkin ada kunci-kuncinya, mungkin Habib tolong panduannya. Terima kasih Habib. Iya, sebenarnya seperti yang kita katakan tadi, bahwa sesungguhnya
tabiat atau watak seorang anak itu dibuat dari semenjak kecil. Kalau dia sudah terbiasa untuk hal-hal yang baik, insya Allah mudah bagi dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu, karena ketika dia sudah dewasa dan dia memiliki hawa nafsu, akan mudah bagi dia untuk goyang. Gitu. Tapi dia akan mengingat kepada mabadi atau usus atau asas yang dia miliki atau bekal yang dia punya akan membawa dia kepada kebaikan. Maka seorang ayah yang baik, walaupun itu bukan lagi tanggung jawab dia ketika sudah dewasa, yang terpenting kita sudah membuat atap, kita sudah membuat asas, membuat dia sebagai bangunan yang kokoh, yang kuat. Setelah itu kalau dia mau rubah, itu urusan dia masing-masing. Ya, bukan urusan kita. Tapi seorang ayah tentu akan senantiasa sayang kepada anaknya dan senantiasa ya memperhatikan anaknya. Sekarang ini urusannya urusan sunnah, ini bukan urusan wajib lagi. Ya, abang saya, Bang Gary ini bertanya tentang urusan sunnah. Ya. Artinya tadi urusan pertama itu wajib, memang tanggung jawab kita. Tapi sekarang kalau ketika dia sudah dewasa, kadang-kadang perlu juga masukan dari kita. Sekarang kalau misalnya dia terdidik dengan didikan yang baik dan dari semenjak kecil tahu artinya bakti kepada kedua orang tua, tentu dia akan senantiasa mendengar apa kata-kata orang tua. Setidaknya dia memiliki rasa kasih sayang ketika diberitahu oleh orang tuanya untuk berubah, walaupun itu bukan tanggung jawab orang tuanya lagi, dia akan merasa menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal sementara dia belum patuh kepadanya. Artinya apa? Dari semenjak kecil, ya, rukun yang dia punya atau asas basic yang dia punya sudah bisa membawa dia kepada kebaikan. Kalau sudah tua, ya dia sudah besar pun sekalipun dia akan menganggap orang tuanya adalah segala-galanya. Apapun yang dikatakan oleh orang tuanya akan dijadikan pegangan baginya. Walaupun dia merasa bahwa apa ucapan orang tuanya ini sebenarnya saya sudah tahu atau saya lebih paham daripada apa yang diucapkan oleh orang tua saya. Tapi saya memiliki basic ilmu yang dari semenjak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya untuk senantiasa menjaga hati orang tua saya. Ya, jadi yang paling terpenting itu adalah ketika dia masih kecil, ketika sebelum dia baligh, sebelum dia menjadi lepas tanggung jawab kita. Ketika sudah ada itu, insya Allah mau bagaimanapun, insya Allah dia bisa kembali. Apalagi orang tua yang senantiasa memperhatikan, ya walaupun bukan tanggung jawabnya lagi, tetap si anak ini tahu ya adab-adab ketika dia bersama orang tuanya. Tapi sebagian orang dia dari semenjak kecil tidak diajarkan untuk berakhlak dan beradab. Yang terpenting dia punya anak, ya biar sama kayak orang-orang punya anak, yang penting dia bisa meletakkan, yang penting dia nggak rugi begitu kalau dia mencari uang nggak dikasih ke orang-orang, kasih ke anaknya sendiri, ya dia ngumpulin uang capek-capek, dia takut orang lain yang menikmati, mending anak sendiri. Jadi punya anak untuk begitu, jadi melampiaskan, memberikan hartanya saja hanya untuk yang seperti ini. Sudah, ketika kamu tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan olehnya, kamu akan dianggap orang-orang yang tidak baik, ya. Walaupun kamu orang tuanya, karena dia sudah terbiasa dididik seperti itu. Apalagi dari semenjak kecil diberikan hal-hal yang haram. Begitu. Terima kasih Habib, jazakumullah khairan. Mungkin satu lagi Habib, boleh tanya? Iya, silakan. Tentang tadi yang kita kalau ada apa mendahulukan keluarga kan, terus, nah ternyata terus kita maunya ada kegiatan yang ada hubungannya dengan pengajian atau dengan guru lah. Nah itu kan kita harus mendahulukan keluarga, tapi juga harus mendahulukan guru. Nah itu gimana kita menjaga keseimbangan keduanya itu supaya kita dengan guru juga kita khidmatnya cukup, atau juga keluarga juga tidak terabai gitu. Terima kasih. Ada keluarga yang memang dari semenjak lahir menjadi keluarga kita. Ada keluarga yang seperti Rasulullah SAW ucapkan, Salman minna ahlul bait. Rasulullah katakan, Salman dari kami, dia adalah keluarga kami. Seperti Rasulullah katakan, Zaidun ibni yarithuni wa arithuhu. Zaid bin Haritha adalah anakku, dia mewarisi saya dan saya mewarisi dia. Jadi ada beberapa orang yang menjadi keluarga kita bukan dari nasab. Contohnya kata di dalam asar dikatakan aba'uka thalatha. Abuka alladhi waladak, abuka alladhi zawwajaka ibnatahu, wa abuka alladhi 'allama. Jadi ada beberapa orang yang memang bukan ada kekeluargaan dengan kita bisa jadi keluarga. Contohnya Mang Geri kawin sama seorang perempuan, bapaknya jadi keluarga kita. Padahal tidak ada di dalam nasab kita kekeluargaan dengan dia, tapi bisa jadi keluarga dengan pernikahan kita dengan putrinya, ataupun dengan kita belajar mengambil ilmu darinya, bisa menjadi seorang ayah kita, walaupun mungkin umur yang sama atau lebih muda dari kita, tetapi dihitungnya dia adalah orang tua kita di dalam ruhaniyah kita. Katanya di dalam asar di situ dikatakan ayahmu adalah 3 orang. Ayahmu yang dengan keberadaannya kamu lahir, ayahmu yang menikahkan dia dengan menikahkan putrinya denganmu,
dan ayahmu yang mengajarkanmu. Jadi sekarang bagaimana saya mengedepankan ini atau ini? Gimana? Kalau misalnya dia sama-sama keluarga ya nggak masalah. Tapi yang satu keluarga dari sini ya. Tapi kita tahu al-aqrab fal aqrab, yang lebih dekat ya yang lebih diutamakan. Nah, Syukran Habib, jazakumullah khairan. ya kamu ya Rob. Oke, Bib, ini masih ada pertanyaan lagi, masih dibuka pertanyaannya atau gimana, Bib? Atau masih Serah Bang Geri. gimana Pak Geri? Saya ini apa? Samina Batuna dengan Habib aja. Habib kan mau berangkat ke Palembang bagaimana? Boleh. Sekali lagi boleh. Satu lagi boleh. Ini saya ada 2 pertanyaan, tapi saya prioritaskan dahulu yang masih masuk dalam tema ilmu ya. Jadi saya pilihkan pertanyaan yang dari Mas Ryan ini. Pertanyaan seputar menuntut ilmu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar Habib? Saya dengar jika belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Masalahnya Bib, menurut ilmu eksakta, yaitu ilmu di luar ilmu agama, ini kan kebanyakan tidak punya sistem sanad atau berguru seperti di Islam. Jadi banyak ilmuwan yang tidak punya disiplin ke seorang guru seperti di Islam. Ini hukumnya bagaimana, Bib? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semua ilmu Islam atau tidak ilmu Islam, seseorang ketika belajar tanpa guru pasti salah. Pasti salah. Dia katakan, ada sebagian orang mengatakan di dalam ilmu-ilmu urusan duniawi tidak perlu kepada guru. Perlu kepada guru. Seseorang tidak akan bisa tahu ya, segala sesuatu kecuali dengan guru. Ya ambil dulu kuncinya dari guru, sudah tahu kunci-kuncinya kita buka sendiri. Ya, dalam ilmu apapun, tiba-tiba anak-anak baru lahir tiba-tiba sudah bisa main laptop, sudah bisa cari ini, cari nggak bisa begitu ya. Tentu ada orang yang mengajarkan kepada dia dulu, diberitahukan kepada ini kuncinya ini, sudah terbuka kuncinya, dia mau masuk bebas dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi semua ilmu seperti itu. Mau ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi, ya, semua orang ketika mau mencapai kepada satu hal, target, dia punya target, dia harus melaluinya bersama seseorang yang bisa mengajarkan kepada dia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu ya, dia sudah masuk dan dia tahu kuncinya, dia bisa buka sendiri. Ya, dia bisa buka sendiri. Nah, di dalam urusan agama terlebih itu, karena yang diinginkan ini adalah apa? Keselamatan dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Maka perlu banget bagi seseorang untuk memiliki sanad keilmuan. Ya, sanad yang menjadikan dia pegangan. Kalau di dalam ilmu duniawi ambil kuncinya, ya kadang-kadang kita sama guru yang mengajarkan kita tendang, karena nggak diajarkan akhlak dan adab. Kadang-kadang kita bikin yang penting kita udah belajar, kita udah ambil, sudah tahu segala macam, udah kita menyendiri dengan keilmuan tersebut, memasuki lautan ilmu yang ada. Ya, kalau dalam ilmu agama berbedanya seperti itu. Karena orang yang diajarkan adalah diajarkan tentang akhlak dan adab, maka ketika dia memiliki keilmuan, kunci sudah dapat, dia senantiasa akan sertakan gurunya bersama dia. Ya, karena apa? Karena supaya benarnya itu 100%. Ya, supaya sampai, karena yang dituju adalah kehidupan yang abadi. Kalau kehidupan kehidupan dunia sudah dapat kunci, kadang-kadang kita salah. Wah, kadang-kadang benar. Itu nggak masalah. Ya, kalau salah siap-siap rugi, kalau benar ya berarti untung. Gitu. Ya, kalau punya satu penemuan, dia menulis satu atau mencari satu penemuan, ya dia ketemu dengan hal-hal yang baik, untung begitu. Wah, ini penemuan saya, maka dia akan dapat gelar ini, gelar itu. Kalau salah ya udah salah, nggak masalah gitu. Ya, paling dia perlu kepada waktu lagi untuk mencari. Sementara urusan agama harus terus menerus, ya tidak ada henti-hentinya. Seorang ketika ingin mendapatkan urusan agama, dia harus memiliki guru yang bersanad. Ya, karena manusia ketika dia berbangga dengan sesuatu yang tidak berakal, ya aneh gitu. Manusia, kamu berakal tapi belajar dari hal-hal yang tidak berakal. Contohnya seperti belajar bangga dengan buku. Kamu berakal, sementara kamu bangga dengan buku yang kalau salah cetak dia nggak bisa benerin dirinya sendiri. Atau bangga dengan komputer yang kamu punya, tahu-taunya listrik mati semua, kamu nggak bisa. Ya, atau buku kalau kebakar semua nggak bisa. Tapi kalau memiliki guru, maka guru tersebut akan menunjukkan kepada hal-hal yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib Ali Zainal Abidin Alkaf. Baik,
Maka dari pertanyaan takdir tersebut, tibalah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, semoga kita semua bisa mengambil dan memetik pelajaran dan hikmah dari apa yang Habib Ali sampaikan dan menjadi pembelajaran untuk kita sebagai bertambahnya ilmu yang insya Allah menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu ialah doa yang terhormat kepada Habib Ali Alkaf. Kami persilahkan untuk memimpin pembacaan doa sebelum menutup majelis ilmu kita pada hari ini. Kepada Habib Hussein ada? Kami persilahkan. Habib Hussein ada? Hussein ada. ya. Ada. Silakan Habib Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ali, warahmatullahi mohon maaf. Alhamdulillah, tayyibin. Kif halkum? Alhamdulillah Sidi. Semoga sehat-sehat terus. Masya Allah, rindu. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Doakum insya Allah. Ini tadi mohon maaf sempat meninggalkan sedikit. Karena harus mengantar anak, tapi alhamdulillah di perjalanan pun mendengarkan, dan temanya kali ini sangat penting dan sangat berkenan sekali buat kita di sini yang seperti mungkin tadi Pak Giri sampaikan, kondisinya adalah minoritas, sehingga penting sekali tadi untuk mendidik anak-anak kita dari kecil ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak ilmunya, waktunya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdaniha wa shifaiha wa nuril absariha wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa alihi wa sallam. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis wa min adhabika astajir aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin halika tarfatain. Allahumma inni a'udzu bika min hammi wal hazan wa a'udzu bika min 'ajzi wa kasal wa a'udzu bika min jubni al bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib, jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Amin insyaallah. Jazakumullah khair. Fi amanillah. Assalamualaikum.